kelasku yang ada Farhan juga di situ gambar tuh cita-citanya apa, terus nanti ditempel di depan kelas. Nah, dulu Farhan aku masih inget banget gambarnya dia adalah juara Master Chef gitu. Terus masakan yang dia bikin itu ikan. Kok tahu? Aku masih inget banget. Tapi ya pas waktu itu lebih menggambar kan ya, soalnya itu kan pas masih awal banget kelas 7. Nah itu ya asik aja menggambar, terus akhirnya ada ini pameran. Ingat ya? Iya. Pameran itu baru pertama kali dan yang terakhir. Yang bikin Pak Daryanto. Iya, sama kakakku kan dulunya OSIS, terus kakakku yang satu lagi juga dulunya pramuka. Nah jalan satunya yang belum itu MPK. Waktunya misalnya semester 2 harus selesai bulan apa, semester 3 bulan apa. Nah itu kalau udah mau mendekati selesai setiap semesternya itu gurunya biasanya kayak heboh sendiri, kayak ayo yuk buruan gitu, padahal salah gurunya aja nggak cepet. Masa sih? Iya, Berarti kayak, oh ibu aja yang ngajarnya lama gitu. iya gitu maksudnya. Balik lagi di konten yang namanya juga mahasiswa, dan sekarang aku udah kedatangan tamu, temenku dari TK sampai sekarang berkuliah, seorang mahasiswa D4 Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Namanya adalah Safrizal Alfansuri Devaron Syahna. Betul Panjang. sekali. Kamu merasa terberati nggak, Faron, dengan namamu yang panjang itu? Enggak, malah kalau kata orang tua saya ini dengan nama yang panjang, pahalanya lebih panjang. Oh gitu ya. Tapi kamu pernah kayak nama aku kan juga panjang dan berat Iya. gitu. Kamu kayak pernah dibilang kalau aku nama ada Renjiro-nya. Ya, Itu malah terdengar nggak umum kan? malah bagus. Tapi kamu ada Nggak nama pasaran namanya. Syafrizal kan? Iya nggak pasaran namanya Iya, kan? Syafrizal kan? Gak ada yang pasaran. Tapi itu bikin kamu apa ya, gampang dikenal orang khas gitu ibaratnya. Iya. Nah di kuliah kamu dipanggilnya Farol. Faron, bukan Syafrizal. Ya paling dosen sih. Dosennya manggilnya Syafrizal. Kalau dosen udah tahu banget manggilnya Farol. Farol. Nah, gitu. Terus kamu kan kita ya itu kenal itu dari TK. kecil banget kan. Kita satu TK. Ya. Apa kenangan yang kamu inget pas masa TK? Gak ada. Kan dulu pas TK jarang deket nggak sih? Deketnya Kenangan lebih ke ini. pas apa? SD. Tapi kenanganku pas TK ya, seingatku ya, aku itu suka main sama kamu itu prosotan, inget Iya, nggak? yang Iya prosotan. Jadi di kompleks TK itu ada prosotan. Nah, aku sama Faron seingatku dulu itu suka main prosotan bareng di situ. Tapi itu udah lama banget, lupa. Iya. Berapa tahun lalu ya? Berapa? 18. 12 tahun yang lalu. Ya, satu dekade lebih lah. Terus naik ke SD, kita satu angkatan lagi. Sampai pas ini kan pas kelas 3 apa ya, pas kelas 4 itu pindah kan. Di kelasnya di Oh lagi. iya. Masih satu kelas juga. Jadi angkatan kita pas SD awal-awal itu udah dibagi dua kelas belum ya? Udah. Jadi pas itu udah dibagi dua kelas, terus muncul kayak ya stigma kalau misalnya ada kelas A, kelas Iya. B. Kelas A yang Itu buat kelas anak yang pinter, unggulan. kelas B yang kurang Iya. pinter gitu. Terus pas itu kita masih kelas A nggak? Iya nggak? Ya, Sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Tiba-tiba dari namanya reshuffle bukan? Ya, gini Kayak- namanya diurutin abjad gitu. Oh namanya dulu abjad. Ya, kan kita pindah ke kelas yang beda. Itu mulai dari siapa sih? M nggak sih? M. Aku kira itu karena kita mungkin anak-anaknya udah nggak terlalu pinter, jadi kita dibuang ke kelas B gitu. Enggak, soalnya di kelas A itu isinya yang A sampai M, terus yang kelas B itu M sampai terakhir. Terus rasanya gimana Farhan ketika kelas kita tiba-tiba ibaratnya dimasukin ke kelas yang tidak unggulan gitu? Malah enak. Jadinya bisa unggul. Iya sih. Iya aku berasa Iya, sih, kan? katanya sempet Dulu masuk susah. rankingnya pas kelas masuk kelas B. Iya. Tapi kamu nggak takut gitu? Waduh ini pergaulannya nanti gimana ya?
Kamunya anaknya nakal-nakal dan segala macam itu enggak? Enggak juga sih. Masuk-masuk aja. Iya. Orang wali kelasnya asik juga. Bu siapa ya? Bunita. Ya Bu dia. Bunita itu yang ngebikinin aku tanda tangan dan sampai sekarang aku pakai tanda tangan itu. Dulu kan kita SD itu diajarin suruh bikin tanda tangan. Ya. Nah biasanya paling anak SD itu karena aku inisialnya N, Ya, N, terus kira-kira gitu. Iya. Akhirnya sama Bu Bunita ini diajarin bikin apa ya, bikin tanda tangan. Kalau N kayaknya bentuknya bagusnya gini. Ya. Nah sampai sekarang tanda tangan itu masih aku pakai. Bertahan bertahun-tahun. Bagus. Terus pengalaman apa Ran yang paling kamu ingat masa SD itu selama 6 tahun? Apa ya, paling ini sih dulu pas SD kan sering ikut lomba-lomba gambar. Iya, betul. Oh iya. Mulai kelas 3 itu kalau nggak salah juara 7 kali ya. Terus kelas 4 lanjut lagi juara 2. Itu ada cerita unik gitu. Pas lomba gitu di Moskidul kalau nggak salah kali ya. Oke. Nah di situ lomba lah gambar, tapi waktunya kayak kurang. Nah ini gambaranku belum jadi. Nah tapi katanya si panitianya sebenarnya kalau ini jadi ini bisa juara 1. Akhirnya juara satunya bukan aku. Berarti karena belum jadi gitu. Iya, kurang. Padahal sketsanya udah bagus banget ya. Soalnya juga dari guru yang mendampingi disuruh bikinnya rumit. Oh, Di pas waktu itu kok nggak salah bikin gambar pasar kalau misalnya itu banyak banget orangnya. dan Faron di SD terkenal sebagai orang yang telaten dan apa ya, pintar dalam menggambar gitu. Terus karena dulu zamannya Upin Ipin kali ya. Terus ada kartun gitu. Pokoknya ada satu episode di mana Upin dan Ipin dan kawan-kawannya itu iya. harus tulis cita-citanya dan nanti ditempel di dinding belakang kelas. Nah, terus kelasku yang ada Faron juga di situ gambar tuh cita-citanya apa, terus nanti ditempel di depan kelas. Nah, dulu Faron aku masih inget banget gambarnya dia adalah juara Master Chef gitu. Terus masakan yang dia bikin itu ikan. Kok tahu? Aku masih inget banget dia pakai kayak kalau misalnya finalist Master Chef itu pakai apa sih? Nah, kayak pakaiannya Saya gitu. jaket. Iya. Dan udah pakai topi koki gitu. Nah, Terus ada piring gitu, di sana ada ikan. ada ikan dia. Terus ada tulis logonya M Master Iya. Chef. Nah, kenapa kamu bikin gambar itu? Kalau disuruh gambar cita-cita gitu, kenapa kamu bikin gambar itu? Ya karena dulunya suka ini nontonin Master Chef. Terus udah ada ketertarikan masak belum sih? Belum sih, cuma kayak asik aja gitu lomba masak gitu. Jadinya tertarik. Jadi kamu udah dari kecil udah ada ketertarikan pada Ya. masakan atau hidangan-hidangan gitu. Ya. Terus kan kita SD selesai, ke SMP bareng lagi. Ya. Cuma Tapi beda kelas. Ya. Iya. Sebelahan tapi Samping-sampingan doang sih. Terus pengalaman apa sih yang kamu pernah rasain di SMP gitu? Yang paling berkesan? apa ya, kalau di SMP lebih ke ini sih, ngejar ranking aja. Kamu di SMP cukup anak yang berprestasi gitu? Ranking? Ya 3 besar. Enggak. Itu konsisten dari kelas 7, 8, 9? Dari kelas 7 itu nggak salah pertama peringkat 3. Terus kalau pas ujian akhir semester itu peringkatnya 2 sampai kelas 8. Nah kelas 8 akhirnya baru tuh bisa ranking 1 terus sampai kelas 9. Cuma apesnya pas di UN. UNBK? Iya. Nah, sebelum masuk ke UNBK nih, jadi video sebelum ini kan sama Zali. Nah, Ya. Zali cerita kan dulu dia masalah masuk kelas tuh. Ya. Nah, salah masuk kelasnya kan ke kelas kamu kan? Kelas F kan? Itu gimana? Rasanya kamu jadi anak baru terus tiba-tiba ada anak yang salah masuk kelas. Katanya dia udah di kelas itu selama 1 hari gitu. Terus akhirnya pindah ke kelasku. Itu pas dia dipanggil buat pindah ke kelasku itu, kelas yang di kelasmu itu reaksinya gimana? Sebenarnya aku sih juga udah agak lupa. Katanya dia itu udah sampai Ya kayaknya emang iya benar ada yang pindah kelas, cuma udah nggak inget gimana ceritanya gitu. dia sampai ke titik gimana? Bu, kok nama saya nggak ada di absen ya, Bu? Iya ya. Kamu kalau di SMP itu masih
rajin nggak sih kayak lomba-lomba kayak SD yang gambar, atau kamu aktif di ekstrakurikuler ada nggak? Ada, malah full, kan harusnya minimal 2 kan ya. Iya. Itu Maksimal? ya. Ya maksimal Maksimal. 2. Itu aku pilih 4. Ikut apa dulu? Ada matematika, OSN matematika, Iya. OSN IPS, terus menggambar, sama satunya jurnalistik. Ikut jurnalistik Enggak. enggak ya? PMR dulu aku kalau Iya, SMP. PNS. Terus pengalaman apa yang paling berkesan kalau misalnya kamu ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu? Apa ya, pas waktu itu lebih menggambar kan ya, soalnya itu kan pas masih awal kan, kelas 7. Nah itu ya asik aja menggambar, terus akhirnya ada ini pameran. Ingat nggak? Iya. Pameran itu baru pertama kali dan yang terakhir. Yang bikin Pak Daryanto. Iya. Nah jadi di SMP itu ada guru seni budaya namanya Pak Daryanto. Jadi di SMP kita itu punya aula. Ada aula itu kadang-kadang itu juga dipakai buat beliau pameran, dan misalnya beliau kayak lihat anak ini berpotensi atau bagus nih, biasanya suruh bikin karya terus nanti dipajang di situ. Nanti anak-anak SMP internnya bisa lihat juga, kalau nggak salah ngundang sampai SMP tetangga nggak sih? Iya. SD juga. SD juga. Bangga nggak ketika karya senimu terpampang dan dilihat orang banyak gitu? Bangga sih bangga, cuma pas waktu itu yang ditampilin itu hasil karya yang istilahnya kurang niat kan. Soalnya itu mendadak banget. Itu baru diselesain paginya, terus pas siangnya langsung dipukulin. Nah itu yang buat ditampilin. Jadinya kurang. Terus kan SMP kita kelas 9, terus nanti pas itu aku bilang sama Zaldi ya, kok kalau aku lihat pas kelas 7 itu biasanya anaknya masih culun-culun tuh. Kelas 8 biasanya tiba-tiba sok berkuasa. Ya. Nah pas kelas 9 biasanya udah mulai pada tobat tuh. Terus tiba-tiba banyak orang yang suka nongkrong di kantin, tiba-tiba istirahat pertama gitu, sholat duha. Terus kamu menanggapi itu gimana, Farah? Ya itu sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi kamu juga pas kelas 9 gitu ikut sholat? Ikut ya, tapi sesekali ya. Maksudnya nggak yang sering banget. Terus pengalamanmu ya ketika pas SMP kelas 9 Hamin mendekati UNBK, kan biasanya di papan tulis tuh ada tulisan tuh Hamin berapa UNBK. Itu kamu melihat countdown itu gimana? Tegang nggak? Ya tegang, sama satu dulu itu UN, ya apesnya aja itu pas di UN kurang persiapan belajarnya. Soalnya pas itu kasihkan main game. Game apa zaman dulu? Hago. Iya, Soalnya Hago, dari iya. Hago itu dapat uang. Cari cuan dari SMP. Kamu merasa nggak kalau misalnya, kayaknya kalau nggak salah ya, pada masa itu UNBK itu mulai dihitung mundurnya itu dari 3 bulan terakhir. Ya, Terus tapi kayak pada masa itu sih aku rasanya masih lama. masih lama. Masih lama. Tiba-tiba mulai dari digit yang udah puluhan nih, Ya. tiba-tiba udah mulai 1 digit nih. Amin 7, 6, 5. Itu rasanya gimana? Apakah kamu mempersiapkan dirimu buat UNBK atau malah malas-malasan kayak aku gitu? Sebenarnya mempersiapkan, cuma maksudnya kurang maksimal gitu ya. Soalnya pas dimana di hari UNBK itu yang ada di pikirannya ini bisa ngerjain nggak, soalnya bener-bener kayak contoh pas waktu itu IPA kalau nggak salah ya, Iya. itu yang bisa dikerjain itu hampir setengahnya sendiri itu kayak udah cap cip cum gitu, Feeling. udah ya feeling, pakai feeling aja. Dan akhirnya kalau nggak salah itu IPA-nya alhamdulillah ya lumayan sih 85. Cuman paling jelek bahasa Inggris, masa 62 kalau nggak salah. Tapi maksudnya kan walaupun Farhan dapat bahasa Inggrisnya jelek, tapi ketika masuk ke SMA itu kan nilai kita kan diurutkan berdasarkan NEM ya. Iya. Tapi kamu masih dapat IPA gitu. Ibaratnya NEM yang cukup di atas. Berarti apa ya, dari mapel-mapel yang lain berarti kan ngebantu nilai bahasa Inggrismu yang tadi dibilang jelek. Ya. Bahasa Indonesia ini
Iya sih itu. Padahal pas waktu itu membantu sekali sih. kukira bahasa Indonesianya paling jelek. Soalnya kayak dikoreksi, oh ini salah gitu. Perkiraan 8 kan. Ternyata itu malah yang paling tinggi 90. Paling aku kira tinggi itu matematikanya. Ya paling enggak ya 95 gitu kan. Ternyata 87,5. Digitnya 99 semua. Nah, kan kita lulus SMP, masuk SMA bareng lagi. Ya satu angkatan. Kalau pas dulu TK satu kelas, SD satu kelas, SMP beda kelas tapi jejeran. Nah, SMA ini awalnya Ya awalnya satu sekolah tapi di apa ya, dijarakin sama satu kelas gitu. Ya, Jadi MIPA dileti, 5 ya. apa istilahnya apa sih dileti itu? Jadi dijarakin satu kelas. Jadi aku MIPA 5, Faron MIPA 7. ya itu. Terus gimana rasanya Faron jadi anak IPA, Faron? Pas si awalnya enak aja ya, soalnya dapat gurunya yang enak, yang paham gitu. Tapi kamu kayak dulu kemakan stereotip kalau misalnya anak IPA itu pinter, rajin gitu kan? Kayak udah stereotip yang turun. Tapi kamu dulu pas awal-awal itu bangga jadi anak IPA? Ya biasa aja sih, sudah ya bangga aja. Terus kan kamu ini pas kelas 10 kita apa ya, seleksi bareng juga buat masuk organisasi nih. Ya Terus kamu kan kita satu angkatan buat jadi MPK di SMA. Kalau dulu sebelumnya sama Kis kan itu bareng tapi OSIS dan MPK. Kalau sekarang nih sesama kader MPK nih. Dulu kenapa kamu mau daftar MPK bareng? soalnya dulu kalau nggak salah ya, kalau OSIS gitu kan istilahnya kerjanya itu lebih, maksudnya lebih kayak sibuk gitu. Saya kan dikasih tahu sama kakakku kan dulunya OSIS, terus kakakku yang satu lagi juga dulunya pramuka. Nah jalan satunya yang belum itu MPK. Jadi di SMA yang sama, Faron punya dua kakak. Ya Kakak yang pertama jadi pengurus ya? Ketua atau apa? ketua pramuka TK, Terus kakak yang kedua jadi pengurus OSIS. Terus untuk melengkapi, jadi ketiganya Farah jadi pengurus MPK. Terus kenapa kamu spesifik mau milih apa ya, jabatan sebagai sekretaris pada saat itu? Ada cerita uniknya juga Apa? sih. Dulu itu sebenarnya pas ini kan masuk ke kelas-kelas yang ini ya komisi berapa Iya. gitu kan. Iya. Nah terus masuk ke bagian yang inti. Nah di situ aku masuknya itu ke yang siapa itu ya? Pas seleksi. Ya koordinator apa ya? Koordinator seluruh komisi sama bendahara kalau nggak salah. Nah, yang pas sekretaris itu nggak masuk ke situnya. Cuma pas waktu itu ditanyain lebih bilang kemana, bilang aja sekretaris. Cuma kan istilahnya belum diseleksi yang sekretaris itu lah, yang suruh buat surat gitu. Tapi tiba-tiba dipilihnya itu. Gak tau juga sih. Terus menurutmu modal apa sih yang harus disiapkan kalau misalnya mau jadi sekretaris suatu organisasi? Tulisan. Iya sih, betul juga. Dipilih gara-gara itu. Tapi untuk apa ya, kelas laki-laki ya, tulisannya Faron itu rapi sekali loh daripada laki-laki pada umumnya menurutku. Di atas rata-rata gitu kerapihannya. Kamu sadar itu nggak sih? Biasa aja sebenarnya kalau aku Rapi, men. lihat bandingin sama tulisan yang lain. Yang lain juga bagus, tapi kenapa yang punya aku itu kayak dilebih-lebihkan gitu loh. Tapi emang rapi dan indah gitu terlihat ya. Gak tahu juga ya. Ada nggak guru yang kayak mengapresiasi tulisanmu bagus gitu? Kalau di SMA agak lupa sih, tapi pas di kuliah ada satu. Selain Faron aktif dalam berorganisasi di SMA, juga Faron apa ya, masuk dalam siswa itu termasuknya, kalau anak duta itu akselerasi atau bukan sih? Iya. Akselerasi. Nah, jelasin dong, kelas duta itu kelas apa sih? Ya. Duta itu kan singkatan ya, 2 tahun. Oh, masa sih? Iya, 2 tahun. Bukan, aku kira duta itu duta Duta wisata gitu ya. Angkatan gitu. Nah, kalau duta itu 2 tahun. Kalau angkatannya atasnya itu namanya 4 semester. Maksudnya buat biar bedain gitu loh. Oke. Ini angkatan atas, ini angkatan bawah. Nah, pas masuk duta itu juga diseleksi. Seleksinya kayak tes-tes yang ini loh, tes skolastik gitu.
kayak pas Skolastik berarti kan lebih Yang- dominan ke logika dong. iya logika pemahaman gitu. Nah pas waktu itu kan udah tuh ngerjain, terus habis itu kan pengumuman si Pak siapa itulah yang Pak Bio kalau nggak salah. Aduh aku lupa namanya Pak. Iya. Yang jenggot Guru yang- biologi punya jenggot panjang, jadi kita manggilnya Pak Brewok. Ya benar. Nah itu masuk Iya, kan apa ke kabar kelasku gitu kan. Diumumin katanya ada 5 yang lolos di kelas MIPA 7. Yang pertama disebutin itu ternyata teman apa sebangkuku itu nggak nyangka banget itu peringkat berapa pas waktu itu 4 apa 5 gitu. Terus habis itu udah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya udah di situ kayak duh pasrah nih dan nggak lolos gitu. Soalnya ingat pas waktu ngerjain itu salah maksud. Kalau nggak salah pas waktu itu ada soal kayak antonim, sinonim. Nah itu aku ngiranya ini kan soal antonim, aku ngiranya itu sinonim gitu. Jadi di situ bikin kayak oh jadinya nggak lulus. Tapi ternyata namanya terakhir dipanggil itu nama aku. Nah, ya akhirnya lega lah bisa masuk. Terus apakah di kelas yang 2 tahun ini Duta itu pembelajarannya itu keras banget gitu? Karena materinya kayaknya dipres supaya selesai dalam 2 tahun. Ya gitu. Cuma ini ya kalau pas awal-awal gitu pasti gurunya itu kayak ngajarnya lambat gitu. Karena Kan masih ya, pengenalan. biasanya kan ini kan udah ada waktunya misalnya semester 2 harus selesai bulan apa, semester 3 bulan apa. Nah itu kalau udah mau mendekati selesai setiap semesternya itu gurunya biasanya kayak heboh sendiri kayak ayo yuk buruan gitu, padahal ya salah gurunya aja nggak cepet. Masa sih? Iya Berarti kayak, oh ibu aja yang ngajarnya lama gitu. iya gitu maksudnya. Soalnya ya dari kelasku sendiri kalau nggak salah yang masuk Duta itu cukup banyak kalau nggak salah 4 atau 5 gitu juga. Iya Tapi ada satu yang akhirnya balik lagi Iya. ke program ya reguler biasa yang lulusnya 3 tahun. Katanya kayaknya menurut dia Gas. cukup sulit Iya. untuk ngikutin gitu. Kayak mungkin materinya tadi yang dipres dari 3 tahun ke 2 tahun jadinya sulit untuk ngikutin, akhirnya balik lagi. Kamu kerasa itu sulit sampai akhirnya temanku nggak kuat, kenapa kamu bisa kuat? dikuat-kuatin. Gini kan itu sekolah 2 tahun, cuma pas itu kan kepotong sama ini kan COVID, jadi Masa istilahnya iya Kepotong covid juga? ya kan, jadi istilahnya sekolah itu cuma berapa ya 7 bulan Kalau aku mah 6 bulan, ya 1 semester masuk di kelas 10 ya, terus COVID. lanjut sampai ini kan masuknya bulan nanti kalau aku Februari. semester terakhir sebelum ujian di kelas 12. Nah, itu kalau aku cuma istilah masuk cuma ya sekitar 7 bulanan, habis itu ya udah sampai di rumah doang. Nah tapi di situ ada untungnya, saya pas saat itu kan ikut organisasi, jadi maksudnya pelajarannya kan ya banyak ya ini kan tertinggal itu Terbengkalai. ya. Nah kalau sistemnya online gitu istilahnya kan cuma tugas-tugas doang. Oh, Nah iya. kalau tugas gitu malah lebih gampang, jadi maksudnya kita ngerjain, mau kita di situ ada acara apa lah atau apa gitu kan kita tetap bisa. Nah, masa kamu berarti merasa apa ya, digampangkan dengan Iya, bisa benar. tugas online gitu? Ya, saya jujur pas waktu ini offline itu pikirannya kemana-mana. Nggak fokus. Suka nggak? Terus kan kamu dulu dapat SN nggak sih? Dapat. Dapat. Nah, kenapa kamu bisa dapat SN? Terus kamu daftar SN-nya kemana pada saat itu? Kenapa bisa dapat SN ya karena mungkin ini kelas duta kan. Otomatis nilainya lebih gitu. Masa sih? Tapi kelas lain ternyata ada juga, hampir semuanya tuh dilebih-lebihin lagi sama dari BK-nya. Kayak Ternyata ada sisi gelap juga ya. itu buat penunjang gitu, buat penunjang masuk. Kalau nggak salah pas waktu itu se SMA peringkat 22 apa berapa gitu. Kamu dulu bimbel atau beli buku atau apa gitu? Ada nggak? Buku. Buku yang setebal kamu tuh? Iya, Oke. Kamu apa ya, belajar itu sampai selesai nggak? enggak. Kenapa ya kalau orang beli buku ya, buku buat ujian gitu ya,
itu nggak kebaca sampai akhir gitu, nggak Namanya dikerjain ini sampai akhir. biasanya ngerjain soal-soalnya doang terus kunci jawabannya oh ini ya udah. Itu bener-bener dingin banget. Iya, kan lab komputer kan Iya. pasti komputernya nyala kan kita butuh komputernya butuh udara dingin jadi Iya. banyak AC kan di situ. Ya udah dikuat-kuatin aja. Itu asik beneran kayak ngitungin kalorinya berapa. Misalnya orang diabetes berarti Dia ada jangan yang diabetes, manis-manis dia gitu. jangan manis-manis. Pas waktu itu bikin menu jangan yang manis, jangan pakai gula. Gulanya Iya. diganti kayak gula tropika Tropicana asli. Kok omongan kita bar? Teknik boga itu bukan cuma masak doang. Lebih kompleks daripada masak doang. Bener.